ada 6,5, ada 5,0. Jadi tergantung pasien. Biasanya kalau pasien dewasa diberikan 5 sampai 6,0 untuk ukuran ETT-nya ya. Ada yang ini enggak? Yang baru enggak? Stetoskop. Nah, ini namanya laringoskop ya. Jadi semua harus tahu dalam memasang laringoskop. Jadi ini ketika disambungkan, jadi dalamnya sini adalah baterai harusnya. Ada baterainya. Ini, tapi kayaknya udah enggak ini. Oke. Dan di sini ada lampunya. Iya. Ya. Karena ini nanti yang akan kita masukkan ke mulut pasien untuk membuka jalan napasnya, untuk memasukkan ETT. Ya. Nah, cara masangnya harus hati-hati. Jadi ininya di bagian depan. Jadi kan ini ya, ada apa namanya ini? Besi yang melintang ini. Kemudian ini kita kaitkan. Jadi ngambilnya dari belakang sini, dari atas sini. Jadi lipat dulu kayak gini. Ya. Kalau kalian langsung kayak gini tuh nggak bisa ya. Jadi dari sini dulu. Nah, ini kan udah kepasang ya, baru seperti ini. Nah, normalnya kalau dia misalkan baterainya masih bagus atau alatnya masih bagus, ketika kita buat seperti ini langsung nyala. Ya. Inilah nanti yang kita buat membuka mulut pasien. Ini sesuai ukuran kan? Bedanya apa tuh, buat apa? Nah, kalau makin kecil seperti ini biasanya untuk anak. Terus ini lebih gede dari ini atau sama Pak? Nah, ini tengah, ini paling gede. Cuma ini agak kurang bagus, jadi saya gunakan ini. Oke, paham ya? Berarti kalau itu laringoskopis prinsipnya steril atau apa? Harus jangan sampai alatnya jadi on. Ya. Laringoskop dan ini juga steril ya. Tahu kan caranya biar tetap terjaga, biar tetap steril. Jadi alatnya itu di dalam plastik seperti ini. Ini namanya mandring. Jadi biasanya dia terpisah. Oke, kemudian tube atau ETT. Nah ini ya, sesuai ukuran. Kalau anak-anak, nah itu beda-beda ya. Kalau biasanya kalau lebih ini berapa ini? Di sini ukurannya nggak ada. Biasanya di bawah 5. Tapi kalau dewasa itu kebanyakan itu 6,5, atau ada juga dia sampai dia menggunakan ukuran nomor 7. Kemudian airway, pipa orofaring ini ya. Ini nanti kalian akan belajar dengan Bu Ika. Nah, ini dipasangkan ketika pasien itu kadang pasiennya gelisah ya. Dia terus menggigit. Nah, ini takutnya untuk kurang maksimal. Jadi kita berikan orofaring dan airway. Kemudian plaster dan gunting, kemudian mandring. Nah, ini tadi mandringnya ya. Kemudian selang penyambung. Jadi ETT-nya ini dipasang. Kalau misalkan di ICU ya kebanyakan pasti disambungkan ke inkubator. Kalau pasien di IGD, apalagi biasanya pasien yang henti napas atau jantung, biasanya biar lebih maksimal itu dipasangkan ETT kemudian disambung ke DVM. Ya, sini. Nanti untuk DVM ini kalian akan belajar ke Bu Ika juga. Iya, dimasukin. Dikompak
Ini kan langsung dilakukan di bagging. Ya. Let's coba. Bapak, kalau yang buat orang yang ETT itu emang selalu dipakai itu atau emang ada waktunya sendiri? Nggak selamanya pakai ini. Jadi kadang kalau di ruang operasi atau ICU ya kebanyakan kalau kondisinya sudah stabil disambungkan ke mesin inkubator. Stasional apa ya? Ya, apalagi kalau pasien yang henti nafas di jantung atau dalam proses merujuk pasien, kemudian ada masalah pada ventilasi. Oke. Terus suction. Nah, kalau suction ini situasional ya. Jadi kalau misalkan setelah pemasangan ETT-nya ternyata banyak lendir, berarti kita harus lakukan suction. Tapi kalau untuk sekarang tuh, kalau udah pernah di rumah sakit belum? Belum. Ya. Baru jiwa doang. Kalau di rumah sakit, apalagi yang ya RSUD dan sebagainya, ETT dan suction itu dia satu jalur. Jadi nggak ada buka-buka lagi, langsung tinggal kita dorong, langsung dilakukan suction. Kemudian sarung tangan steril, kemudian masker, jelly, squid 20 cc dan BVN tadi back valve mask. Oke, sekarang kita masuk ke prosedur tindakan. Pasti pasiennya mengalami penurunan Kesadaran tapi itu tadi komunikasi tetap harus dilakukan pada pasien. Tapi kalau ada keluarga silakan minta persetujuan keluarga terlebih dahulu ya. Oke, Pak. Jadi seperti yang disampaikan tadi, pertama perkenalan diri, terus cek identifikasi data pasien. Setelah itu jelaskan tindakan yang akan dilakukan. Nah, tindakan ini kan tindakan pemasangan ETT ya. Jangan menyebutkan bahwa kalian akan melakukan pemasangan ETT karena pasien nggak akan paham ya. Sampaikan saja saya akan memasukkan selang, yaitu untuk bantuan nafasnya pasien karena pasien itu ada masalah pada nafas, pada pernapasan. Jadi nanti selang akan dimasukkan, jadi biar pasien itu bisa terpenuhi kebutuhan oksigen seperti itu ya. Baru kita sampaikan mungkin tindakannya nanti maksimal 5 menit untuk tindakan pemasangan. Kalau setuju, oke, selanjutnya kita siapkan alatnya. Kemudian selanjutnya lakukan kebersihan tangan 6 langkah. Bagaimana kebersihan mencuci tangan 6 langkah? Ayo semua coba gimana? Persiapan alat nggak usah pakai sarung tangan kan? Persiapan alat. Kalau seperti itu oke. Tapi intinya jangan menyentuh Dalam. dalamnya ya. Oke. Kemudian apa lagi, spuitnya mana? Tempat. Masukin ke situ. Oke, kalau gelnya sebenarnya tuh kok di rumah sakit itu ada gel yang kecil yang sekali pakai. Oh iya ya, Nah, itu bisa langsung masukkan ke set sterilnya kita. Kemudian apalagi gel. Oke. Nah, sekarang udah Suction siap. opsional. Semua masih ingat kan pakai sarung tangan steril? Tidak boleh menyentuh Bagian luar. Bagian dalam. steril dengan steril. Neon dengan neon ya. Luar. Luar. Gak bisa masuk dong. Oke. Ini bagian dalamnya ya. Iya. Kecil ya ini. Gak mau kayak tangan saya gitu. Kecil. Pak, tapi tempat yang ini tuh emang tempatnya begini apa tempat yang steril gitu? Tidak ada yang steril harus. Iya. Yes.
Jempolnya nyangkut. Ya ini mah aku pakai tangan tadi. Balonnya apakah sudah sesuai dengan tadi prosedur. Nah, periksa integritas balon ETT. Bisa sampai 10 sampai 20. Nah, ini kita isi udara dulu, kemudian kita masukkan. Nah, seperti ini ya, itu untuk fiksasinya. Jadi sama dengan kateter. Kalau sudah, Itu berapa cc Pak? 10 sampai 20. Sudah terlihat tuh. Keluar nih. Itu dia. Oke. Kemudian setelah itu pasang mandring pada bagian dalam ETT. Nah, ini tadi mandring harusnya di sini ya. Oh, masukin juga Pak. Yes. Ini Itu ada otomatis plastiknya terpisah juga, Pak. Ya, Ah, itunya masukin ke bukan mandarin, mandring. kayak gitu ya. Oke, terus lumasi ETT dengan gel, posisikan pasien terlentang. Jadi sebelum saya berikan gel dulu ya. Jadi posisi pemasangan. Oke, sudah selesai. Hook perangko. Jadi kalau saya sih biasanya biar lebih enak untuk Masangnya. pemberian gelnya kita bisa di Ditaruh tangan. tangan. Jadi gelnya jangan terlalu banyak ya. Jadi nanti satu gel benar-benar diberikan gel ya. Oh. Kemudian nggak usah menjelaskan. Jadi saya cukup melihat tindakan kalian sudah sesuai atau belum. Ajarnya di sebelah sini. Iya. Di balonnya. Oke. Takut. Udah dipasang. Nah, ini harusnya lebih dekat. Coba dorong lebih ke sini. Oke, dengan cross pinjat seperti ini. Oh gimana? Oh begitu. Oke. Kita masukkan seperti ini. Jadi jangan menekan di gigi pasien. Oh. Jadi di sini di Dinding. lidah, Oh dia. di atas lidah, Oh. kemudian dorong ke bawah. Jadi bukanya. Ketika kita buka seperti ini bisa kita lihat ya di pada faring pasien. Namanya aja laringoskop ya. Iya. Itu untuk membuka sampai di laring Laring. pasien. Oke, masukkan blade laringoskop, kemudian masukkan ETT melewati epiglotis dengan tangan kanan. Oke, berarti kalau yang kiri berarti kebalik ya. Oke. Berarti gimana tuh? Nah, ini kemudian kita masukkan. Tripod. Udah, sambil cabut. Cabut ya. Sebisa mungkin ketika ini sudah masuk, ini juga udah dicabut. Karena fungsinya apa? Biar ini lebih gampang kita masukkan. Oh iya. Oke, kok nyaman? Semuanya ya Pak? Masukin semuanya Pak? Jangan semuanya. Jangan. Oke, sudah. Selanjutnya masukkan kemudian lakukan suction jika perlu. Jadi kalau misalkan banyak sekret, berarti ini kita harus suction. Kalau enggak berarti nggak usah. Kadang-kadang banyak kasus itu nggak ada sekret. Bapak, itu cara ngukur berapa panjang yang dimasukin itu gimana? Nah, batasnya itu ini adalah batasnya. Nah, Yang ya, ada Pak. jadi jangan langsung masuk semua. Ya. Nah, ntar kena itu paru-paru. Jangan sampai, karena itu kita harus hindari jangan sampai dia masuk di percabangan di bronkus. Karena dia kan harus di tengah-tengah. Iya. Karena kalau dia masuk di salah satu, berarti ada salah satu yang Nggak nggak kena. maksimal Oh iya. ventilasinya ya. Iya. Oke. Setelah itu kalau misalkan tadi kita mau lakukan suction yang nggak ada sekret, berarti nggak usah. Kemudian selanjutnya kita sambungkan ke BVR. Nah, setelah disambungkan ke BVR, silahkan lakukan ventilasi. Nanti ventilasinya berapa kali nanti kalian akan belajar dengan berikan. Ya. Oh iya, oke. Jadi intinya ventilasinya itu 10 sampai 12 kali dalam 1 menit. Iya. Berarti hitungannya gimana? 12 kali gitu nih tuh. 10 sampai 20 Nah,
sebelum kita fiksasi, sebenarnya itu ada juga kita harus pastikan dulu dia apakah sudah tepat masuk di saluran nafas. Pertama kita Oke, jadi ada dua cara bisa kita auskultasi, kemudian juga bisa kita inspeksi. Jadi kita lihat ketika kita berikan ventilasi, maka dada pasien akan mengembangnya secara bersamaan. Tapi kalau misalkan hanya salah satu saja, berarti bisa jadi dia masuk ke salah satu jalur pernapasan yang kiri atau kanan. Ya. Oke. Kemudian kalau misalkan kita menggunakan stetoskop, nama stetoskop bagging, nah itu akan terdengar suara angin ya, bisa angin. Kemudian pada lapang paru yang kanan lagi, nah kita dengarkan. Nah harusnya kiri dan kanan itu dia sama, ya. Setelah itu misalkan sudah cukup untuk baggingnya, jadi ketika kita sudah melakukan tindakan pastinya ada, kalau di GD ya pasti ada perawat satunya lagi yang bantu untuk bagging. Setelah itu lanjutkan untuk merapikan alat. Iya. Oke, sorry, kita belum fiksasi ya. Iya. Nah, dasarnya mana? Bisa ya, Pak? Apa? Mikrofon disiapin sebelumnya. Bisa. Sesudah juga bisa nggak sih, kan nggak masuk. Lengkap nih. Ya udah terserah deh. Yang punya lab. Kalau ada pressure yang lebih kecil, Iya yang kecil. Soalnya kalau kegedean itu nggak maksimal ini. Nah, biasanya kalau pasien yang gelisah, makanya kita pasangkan paru-parunya airway. Gimana cara ngukurnya? Dari samping pipi. Ujung mulut ke Ujung telinga. dari samping mulut ke pipi. Ya, kalau dia pas berarti kita masukkan. Itu dia harus menghadap ke atas dulu, kemudian di dalam baru kita buka. Ya. Oh. Posisinya seperti itu. Yes. supaya si intubasnya ini nggak Nggak digigit ya, Pak ya? Ya. kasusnya gelisah nggak Pak? Hmm? Si kasusnya gelisah. Tergantung kasusnya. Kalau kasusnya ada seknya, Iya. Tapi kalau menggunakan tong spatel, nah itu nggak usah dibalik ke atas dulu. Jadi buka dengan mulutnya dan tong spatel kemudian langsung masukin. Nanti dia aja logika. Nah, terus pertanyaannya kalau seperti ini bisa disaksen, justru lebih enak saksennya kalau seperti ini. Iya, langsung masuk. Jadi masukin kiri kanan terus tengah. Ya. Oke, kalau sudah selesai, perawat yang lain bisa lanjutkan untuk ventilasinya. Dan kita bisa sambil beres-beres alat. Jadi misalnya 1, berarti itu 1, 2, 3, 4, 5, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi hitungnya pelan-pelan ya, mengikuti. Tuh keempat, Pak. Turut. Hitungan detik ya. Oke. Setelah itu silakan bereskan alat, kemudian cuci tangan, lepas handphone, cuci tangan. Iya, lepas handphone cuci tangan. Hah? Kalau ini sebenarnya namanya bukan siklus ya. Jadi kalau untuk pemberian ventilasi itu dia biasanya 2 menit. 1 menit itu tadi berapa? 10 sampai 10 sampai 12 kali. Kalau misalkan nanti kalian ibu Ika materinya itu tindakannya RJP, berarti itu minimal 5 siklus.
Nanti kalian belajar RJP ya. Iya, Harus Bapak. kuat ya. Bisa buat Oke. Setelah itu kita jangan lupa untuk dokumentasi. Jadi ukurannya berapa yang dipasangkan, udara yang dimasukkan apa, kemudian apakah dilakukan pemasangan over-over yang airway, kemudian apakah ada secret atau tidak, dan apakah dilakukan suction, dan respon pasien seperti apa, dan bagaimana pernapasan pasien setelah dilakukan pemasangan sebelum dan sesudah. Itu untuk dokumentasinya. Ada pertanyaan sampai di sini? Enggak, Pak. Pas ujian kan tadi kan diajarin caranya juga yang buat apa namanya